Musik reggae merupakan musik khas dari Jamaika yang menggunakan alat musik kendang, khususnya kendang djembe. Nah, di Kelurahan Tanggung, Kota Blitar ini merupakan salah satu sentra produksi kendang djembe. Seperti apa prosesnya? Mari kita lihat. Apa yang Anda ingat dengan negara Jamaika? Mungkin yang terlintas pertama adalah musik reggae. Sebuah genre musik santai yang selalu diiringi dengan suara ketukan kendang. Namun tahukah Anda, jika kendang yang menjadi ciri khas musik reggae Jamaika itu justru diproduksi massal di Indonesia, tepatnya di Kota Blitar, Jawa Timur. Saya yang penasaran akhirnya memilih datang dan melihat langsung produksi kendang djembe itu di Kelurahan Sentul, Kota Blitar. Di sini saya dapat melihat puluhan pengrajin kendang djembe. Dari lingkungan sinilah ribuan kendang djembe dihasilkan dan diekspor ke berbagai negara di dunia setiap minggunya. Salah satunya produsen kendang djembe adalah Bu Sri Asih. Usaha yang berdiri sejak belasan tahun lalu ini hingga kini masih bisa menghasilkan ribuan kendang djembe dengan kualitas baik. Pemilihan bahan baku kayu mahoni yang berkualitas menjadi kuncinya, sehingga kendang djembe ini banyak diminati oleh berbagai negara, khususnya Cina. Proses pembuatan kendang djembe ini juga diperlukan keterampilan khusus, kesabaran, dan ketelitian menjadi kunci untuk menciptakan sebuah kendang djembe yang nyaring bunyinya. Nah, ternyata untuk mengikat tali pada kendang djembe ini susah juga karena harus menggunakan tenaga yang kuat agar menghasilkan bunyi yang nyaring pada kendang djembe ini. Sebaiknya saya serahkan saja ya ke Masnya. Saya bantu lihat aja Mas ya. Proses pembuatan kendang djembe ini diawali dari pemotongan kayu mahoni. Setelah itu barulah kayu masuk tahap pembubutan untuk membuat lubang bagian dalam kayu. Tahap menghaluskan menjadi bagian dari proses pembuatan kendang djembe yang paling memakan waktu. Setelah itu, kayu yang telah dilubangi dijemur, lalu diberikan kulit sapi yang telah dibersihkan dan dipanaskan di bagian atasnya. Pemberian tali di sekeliling lubang kendang juga diberikan agar kulit sapi dapat merekat erat, sehingga suara yang dihasilkan kendang djembe lebih nyaring. Tahap yang terakhir adalah proses tes bunyi dan pewarnaan. Penambahan berbagai motif khas Jamaika dilakukan demi bisa menarik para konsumen. Meski proses produksi sempat berhenti total, namun semangat inovasi mendorong UMKM kendang perlahan bangkit. Kini, setelah 2 bulan berjalan, para pengrajin kendang bisa kembali mengekspor hasil produksinya. Tidak kurang, uang 100 juta rupiah mampu didapatkan dari hasil ekspor kendang ke negeri Tiongkok. Tidak hanya bangkit, UMKM kendang ini juga mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar dan tentunya memberikan penghasilan warga di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kalau tahun-tahun yang sebelum corona loh ya, sebelum corona kita omset satu bulan sekitar 100 sampai 150. Ya, 100 saat ini Mas alhamdulillah kan sudah nggak ada apa, setelah corona kan sudah macet loh, dan kembali bisnis ini agak bergeliat lagi. Paling juga 1 bulan kita dapat itu omsetnya cuma 50 juta untuk proses karena memang dapat. Di Kelurahan Sentul, Kota Blitar terdapat lebih dari 50 UMKM kendang djembe. Rata-rata setiap produsen bisa menyerap tenaga kerja 10 hingga 20 orang. Dengan kembalinya produksi kendang djembe ini, ratusan warga kini bisa kembali mendapatkan penghasilan di masa pandemi. Tidak hanya itu, meski produktif, namun protokol kesehatan menjadi hal utama yang harus diterapkan di dalam proses produksi.
Meski kendang jimbe identik dengan musik reggae dari Jamaika, namun produksi kendang jimbe ini justru banyak dikirim ke Pulau Dewata Bali dan juga Cina. Bahkan produksi kendang jimbe ini atau pengirimannya bisa dilakukan dalam 1 minggu sekali.